Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok 9 dari Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan project based learning pada mata kuliah pengauditan 2, yaitu mengenai perancangan program audit siklus pendapatan pada penerimaan kas dan piutang di perusahaan sektor perbankan, yaitu pada Bank Sentral Tuguran. Berikutnya saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Muhammad Tuan Radillah dengan NPM terakhir 4023. Yang kedua ada Ika Naufikus Dulani dengan NPM terakhir 4019. Yang ketiga ada Nirma Laila dengan NPM 4011. Dan yang terakhir yaitu Cindy Luciana Safitri dengan NPM terakhir 4030. Untuk yang pertama ini ada profil dan pemahaman resiko audit di Bank Sentral Tuguran. Yang pertama ada gambaran umum. Bank Sentral Tuguran didirikan pada 15 Maret 2010 di Kota Magelang dan berkembang dari BPR menjadi Bank Umum pada tahun 2015. Bank Sentral Tuguran berfokus pada layanan perbankan inklusif dengan produk simpanan, pembiayaan UMKM, dan konsumtif, serta layanan digital seperti mobile banking dan QRIS. Melalui transformasi digital dan komitmen pada profesionalisme serta keberlanjutan, Bank Sentral Tuguran berperan penting dalam mendorong perekonomian lokal dan inklusi keuangan di wilayah Magelang dan sekitarnya. Yang keduanya ada struktur organisasi dalam siklus pendapatan terkait kas dan piutang. Bank Sentral Tuguran melibatkan customer service sebagai pengelola awal data dan dokumen nasabah, teller sebagai pelaksana transaksi kas masuk dan keluar, serta accounting sebagai pihak yang mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Pemisahan tugas antar bagian ini bertujuan menjaga pengendalian internal, keterlibatan transaksi, dan keandalan informasi keuangan. Nah, yang berikutnya ada alur sistem pendapatan. Siklus pendapatan Bank Sentral Tuguran dimulai dari transaksi nasabah, diverifikasi oleh customer service, direalisasikan oleh teller melalui pencairan kredit atau penerimaan angsuran, lalu dicatat oleh accounting sebagai kas, piutang, dan pendapatan. Seluruh proses dipantau dan dirangkum dalam laporan keuangan untuk memastikan kewajaran penyajian. Selanjutnya ada flowchart dari alur piutang nasabah pada Bank Sentral Tuguran. Nah, di flowchart ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu melibatkan nasabah, customer service, analis kredit, manajer, administrasi kredit, teller, accounting, dan juga bagian penagihan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan Bank Sentral Tuguran. Pada siklus pendapatan ini digunakan sistem dokumentasi terintegrasi sebagai sarana dan kelengkapan transaksi kas dan piutang. Dokumen utama meliputi formulir permohonan kredit dan bukti penghasilan sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah, surat persetujuan kredit sebagai dasar realisasi dan pengakuan piutang, bukti transaksi untuk pencatatan kas masuk dan keluar, kartu atau daftar piutang nasabah untuk pemantauan saldo piutang, serta dokumen penagihan dan surat peringatan untuk mengendalikan piutang bermasalah. Berikutnya kita masuk ke pembahasan dari program audit. Yang pertama itu ada pengendalian internal. Pengendalian internal pada siklus pendapatan Bank Sentral Tuguran ini dirancang untuk menjamin keandalan pencatatan pendapatan, keamanan penerimaan kas, dan kewajaran penyajian piutang kredit sesuai dengan perangkat JOSO dan PSAK yang berlaku. Siklus ini mencakup proses pemberian kredit hingga penerimaan angsuran yang didukung oleh sistem informasi perbankan terintegrasi. Pengendalian difokuskan pada pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, serta rekonsiliasi berkala guna meminimalkan risiko salah saji, keterlambatan pembayaran, dan fraud. Pengujian pengendalian internal dilakukan melalui penelusuran sampel transaksi kredit, pemeriksaan otorisasi, rekonsiliasi piutang dengan buku besar, serta evaluasi pemisahan fungsi. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa pengendalian internal siklus pendapatan pada bank sentral teguran ini telah berjalan memadai dan tidak terdapat kelemahan material yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit dari pengujian pengendalian internal. Nah, pada prosedur audit pengendalian internal ini, pada bank sentral teguran ada 3 prosedur audit. Yang pertama itu melampirkan bukti audit dari sampel nama nasabah. Di sini kita ada 5 sampel. Selanjutnya ada juga kartu piutang nasabah. Nah, pada kartu piutang nasabah kita juga melampirkan sampel. Lagi ke bawah. Dan yang terakhir ada laporan komprehensif piutang Bank Sentral Teguran. Pada laporan komprehensif ini diketahui bahwa total piutang dari 2023 ke 2024 itu mengalami kenaikan sebanyak 17,5%. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur analitis, di mana prosedur analitis dalam audit kas dan piutang Bank Sentral teguran ini digunakan untuk mengidentifikasi tren dan hubungan keuangan yang tidak wajar serta menilai kewajaran saldo akun. Prosedur ini mendukung pengujian asersi keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban serta penilaian. Di sini untuk prosedur analitis atas akun kas difokuskan pada pengujian keberadaan, kelengkapan, dan penilaian setara kas melalui perbandingan saldo dengan rekonsiliasi bank dan konfirmasi eksternal, analisis tren penerimaan kas, identifikasi fluktuasi saldo yang tidak wajar, serta evaluasi penilaian setara kas. Sementara itu, prosedur analitis atas piutang nasabah menitik beratkan pada penilaian kolektibilitas dan kelengkapan pencatatan melalui analisis IQ piutang, perbandingan rasio piutang dengan pendapatan kredit, evaluasi kelengkapan pencatatan laporan keuangan, analisis konsentrasi piutang, serta penilaian pengisian penghapusan piutang. Yang selanjutnya yaitu ada program audit. Nah, pada audit Bank Sentral Teguran tahun buku 2024, KAPIK dan rekan melaksanakan program audit secara sistematis sesuai standar audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajiban laporan keuangan. Khususnya siklus pendapatan, pengujian substantif difokuskan pada akun penerimaan kas dan piutang karena tingkat materialitas dan risiko ini tinggi. Seluruh prosedur audit direkomendasikan dalam audit working papers tahun 2025 sebagai dasar penarikan kesimpulan audit. Berikut untuk prosedur audit. Yang pertama dengan KKA Kas 01 dengan akun kas, yaitu kemudian untuk asersi auditnya yaitu keberadaan atau keterjadian dengan tujuan audit yaitu memeriksa seluruh penerimaan kas benar-benar diterima oleh bank dan bukan fiktif. Kemudian untuk prosedur auditnya yaitu pelaksanaan cash count, observasi proses verifikasi setoran, konfirmasi debitur, serta rekonsiliasi. Kemudian untuk sampelnya yaitu ada formulir observasi, berita acara cash count, lembar verifikasi setoran, formulir konfirmasi debitur yang dilakukan oleh Cindy dalam waktu 2 hari. Untuk kesimpulan yaitu bukti setoran telah sesuai dengan mutasi rekening. Seluruh transaksi dinyatakan valid dan terdokumentasi dengan baik, serta hasil konfirmasi ulang tidak menunjukkan adanya transaksi fiktif maupun selisih yang signifikan. Untuk grafnya KKA Kas 01. Di sini ada kertas kerja audit utama dengan beberapa dokumen pendukung. Di sini ada 5 dokumen pendukung. Yang pertama ada Subkas 0101, yaitu formulir observasi proses penerimaan kas. Selanjutnya dengan Subkas 0102 yaitu berita acara perhitungan fisik kas.
Kemudian Subkas 0103 dengan lembar verifikasi bukti setoran. Kemudian Subkas 0104 dengan formulir konfirmasi debitur dengan jumlah debitur di 10 perusahaan. Kemudian Subkas 0105 dengan laporan rekonsiliasi harian kas. Baik, kita next ke indeks yang kedua yaitu KKA KAS 02 dengan masih dengan akun yang sama yaitu akun kas untuk asersi audit yaitu kelengkapan dengan tujuan audit yaitu memastikan seluruh penerimaan kas dari nasabah baik tunai maupun non tunai telah dicatat secara lengkap dalam pembukuan bank. Kemudian untuk prosedur auditnya yaitu verifikasi ATM settlement report, kemudian review rekaman CCTV pengisian kas ATM, uji rekonsiliasi saldo ATM dengan GL, kemudian log akses keamanan. Untuk sampelnya yaitu dokumen rekonsiliasi saldo, buku besar keuangan, dokumen keamanan kas yang dilakukan oleh Cindy Lutfiana dalam waktu 2 hari. Untuk kesimpulan, tidak ditemukan transaksi yang tidak tercatat. Rekonsiliasi telah dilakukan secara akurat tanpa selisih material, serta tidak terdapat outstanding yang bersifat material. Untuk kertas kerja auditnya itu di sini berikut adalah kertas kerja audit dengan indeks KKA KAS 02 dengan beberapa dokumen pendukungnya. Yang pertama di sini ada Subkas 0201 ATM Settlement Report dengan 10 sampel. Kemudian dengan dokumen CCTV review logs. Kemudian yang ketiga ada Subkas 0203 dengan rekonsiliasi sheets. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Subkas 0204 dengan security access logs. Tadi lah. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Gimana selanjutnya? Kakak kasih ya itu. Nah, kertas ya. Coba lihat atas. Ya toh. Ini aku dulu. Ini kamu indeks. Selanjutnya untuk indeks KKA KAS 3 itu untuk asersi hak dan kewajiban yaitu memastikan kas yang tercatat benar-benar merupakan masuk kas milik pihak lain. Kemudian untuk prosedur audit pada asersi ini itu tahapan audit meliputi pemeriksaan dokumen berupa surat konfirmasi serta memastikan tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya. Sampelnya itu untuk asersi ini surat konfirmasi Bank Indonesia dan formulir verifikasi pembatasan yang dilakukan oleh Ikanovi dalam waktu 3 hari. Kemudian kesimpulan untuk asersi ini yaitu saldo telah sesuai dengan hasil konfirmasi dari Bank Indonesia dan tidak ditemukan indikasi pencampuran dengan pihak ketiga. Pengendalian internal beroperasi secara kemudian berikut referensi dari asersi hak dan kewajiban. Ada. Tadi nggak sangat. Nah, untuk referensi WPA 1.3 ditemukan
Untuk referensi dokumen pendukungnya itu yang pertama Subkas 30301, jenis dokumen filenya itu surat konfirmasi dari Bank Indonesia, kemudian referensinya dari DP03 konfirmasi BI 2025. Berikut untuk surat konfirmasi dari Bank Indonesia-nya. Kemudian untuk kode dokumen yang kedua itu Subkas 0302, jenis dokumen filenya itu formulir verifikasi pembatasan dengan referensi DP03 Verif 2024 yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian lanjut untuk indeks KKA KAS 04 dengan asersi audit yaitu penilaian atau valuation itu dengan tujuan audit memastikan saldo kas dan setoran tunai yang belum disetorkan ke bank dinilai secara benar dan disajikan sesuai dengan nilai realisasi. Kemudian prosedur auditnya itu verifikasi sertifikat deposito dan bunga akrual, kemudian pemeriksaan jangka waktu deposito kurang atau sama dengan 3 bulan, dan evaluasi penurunan nilai. Sampelnya itu dari biliet deposito, dokumen bunga akrual, dan laporan evaluasi impairment yang dilakukan oleh Ikanovi dalam kurun waktu 2 hari. Kemudian mendapat kesimpulan bahwa seluruh deposito telah memenuhi kriteria secara setara kas, nilai realisasi sesuai dengan bukti pendukung, dan tidak terdapat indikasi ketidakberesan. Nah, untuk referensinya itu ini untuk WPREF A14. Dari Subkas 0401, jenis dokumen filenya itu biliet deposito tadi dengan referensi DEP 04 Depo 2025 yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian Subkas 0402 yaitu dokumen bunga akrual dengan referensi DEP 04 Akrual 2025 yang sudah dilakukan juga. Kemudian Subkas 0403 yaitu laporan evaluasi dengan referensi DEP 04 Eval 2025. Berikut referensi. Ya. Yang berikutnya yaitu ada indeks KKA piutang 1, nama akunnya yaitu piutang nasabah. Untuk asersi auditnya itu keberadaan dan keterjadian. Tujuan audit yaitu seluruh piutang nasabah yang terdapat di neraca adalah benar-benar tagihan bank kepada nasabah atas piutang yang diberikan. Untuk prosedur auditnya yaitu konfirmasi debitur, penelusuran piutang ke dokumen pendukung, pemeriksaan pencairan kredit, serta penelaahan dokumen agunan. Sampelnya yaitu sampel debitur kredit terpilih, transaksi kredit tahun berjalan, sampel fasilitas kredit dengan agunan yang dilakukan oleh saya dalam waktu Muhammad Ivan Radilah dalam waktu 10 hari. Yang berikutnya yaitu kesimpulannya, berdasarkan hasil audit saldo piutang nasabah Bank Sentral Tuguran per 31 Desember 2024 telah disajikan secara wajar dan didukung bukti yang memadai, tidak ditemukan salah satu material maupun kekeliruan dokumen. Nah, berikutnya ada refnya KKA piutang 1. Nah, yang WPRF yang pertama itu yang B1-1A yaitu mengenai bukti surat konfirmasi positif di Bank Indonesia.
Yang berikutnya yaitu B1.2, yaitu mengenai bukti audit telusur sampel dari daftar piutang. Ini adalah contoh kartu piutang nasabah menjadi buktinya. Yang berikutnya itu periksa bukti pencarian kredit di rekening nasabah, yaitu sudah dilakukan. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu periksa sertifikat dan dokumen lainnya yang disimpan oleh bank dari B1.1D. Yang Selanjutnya untuk akun pas pada indeks KKA piutang 02 dengan asersi kelengkapan dengan tujuan audit, seluruh piutang nasabah yang seharusnya dicatat telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan tidak ada piutang yang terlewat atau belum dicatat. Dengan prosedur auditnya yaitu rekonsiliasi saldo kredit, pengujian cut-off, dan perbandingan laporan pertumbuhan kredit, serta sampelnya itu slip pencairan, buku besar, bukti pencairan, bukti transfer, jurnal piutang yang dilakukan oleh saya Nirmalela dalam kurun waktu 4 hari dengan kesimpulan berdasarkan pengujian cut-off dan kelengkapan pencatatan piutang nasabah telah sesuai dengan periode konsistensi dengan laporan keuangan dan tidak ditemukan kekeliruan. Berikut WPRF-nya. Nah, ini untuk kertas kerja audit dengan indeks KKA piutang 02. Berikut program prosedur audit yang dilakukan yaitu telusuri rekonsiliasi total saldo kredit dalam laporan keuangan bank itu sudah dilakukan pada 2024. Selanjutnya ada lakukan pengujian cut-off untuk memastikan kesesuaian periode yang dicatat. Berikut WPRF-nya. Ini untuk contoh bukti pengajuan cut-off nasabah. Selanjutnya yang ketiga, pada prosedur lakukan perbandingan laporan pertumbuhan kredit untuk mengidentifikasi adanya pencairan yang belum dicatat dengan sampel bukti transfer dan jurnal piutang. Berikut contoh bukti auditnya. Selanjutnya, ada indeks KKA piutang 03 dengan asersi hak dan kewajiban. Dengan tujuan audit itu memastikan bank benar-benar memiliki hak hukum atas piutang nasabah yang diakui di neraca. Artinya piutang tersebut bukan milik pihak lain, yaitu tidak digadaikan dan tidak dijaminkan, serta tidak dialihkan tanpa pengakuan yang tepat. Prosedur auditnya yaitu melakukan verifikasi dokumen agunan, konfirmasi status agunan, dan review perjanjian kredit. Dengan sampel yang digunakan itu ada surat akta kepemilikan tanah, surat status agunan tidak dalam sengketa, dan akta pembebanan hak tanggungan atau APHT yang dilakukan oleh saya dalam kurun waktu 5 hari. Dan kesimpulan yaitu pengujian menunjukkan hak bank sentral tukuran atas piutang nasabah terpenuhi, namun terdapat satu ketidakpastian berupa belum lengkapnya tanda tangan pada dokumen agunan. Berikut WPRF-nya. Ini untuk kertas kerja audit pada KKA piutang 03. Prosedur auditnya itu periksa keabsahan dokumen agunan. Berikut WPRF-nya. Yaitu ada surat kepemilikan tanah yang diverifikasi oleh kelurahan setempat. Selanjutnya pada program audit kedua ada konfirmasi status agunan ke lembaga terkait. Dengan bukti audit itu dari notaris setempat tentang status agunan tidak dalam sengketa. Dan yang ketiga, ada pembebanan hak tanggungan atau APHT. Berikut bukti dokumennya. Untuk materi dasar pada pengauditan ini, penetapan materialitas audit pada Bank Sentral Tuburan (BCT) mengacu pada SA 320 dengan menggunakan total aset sebagai dasar perhitungan. Auditor menetapkan materialitas sebesar 1% dari total aset. Itu 1% itu dari
kisaran presentase materialitas yang umumnya berada di antara 0,5% hingga 2% untuk audit perbankan. Kemudian dengan mempertimbangkan risiko audit, ukuran bank, dan stabilitas keuangan. Nah, materialitas kinerja ini ditetapkan sebesar 75% dari materialitas awal, sedangkan batas salah saji remeh sebesar 5% dari materialitas awal. Coba. Baik, yang selanjutnya yaitu resiko audit, di mana resiko audit pada siklus pendapatan Bank Sentral Tuguran atau BCT tergolong tinggi karena karakteristik transaksi perbankan yang kompleks, volume transaksi yang signifikan, serta ketergantungan yang tinggi pada sistem informasi real-time. Akun kas memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap fraud karena sifatnya yang liquid, sedangkan piutang kredit beresiko salah saji material akibat proses penilaian kolektibilitas dan pengakuan pendapatan bunga yang berbasis estimasi. Nah, di sini ada beberapa resiko audit. Yang pertama ada resiko inherent, di mana resiko inherent pada akun kas dan piutang BCT tinggi karena kompleksitas perhitungan pendapatan bunga, ketergantungan pada penilaian kualitas kredit, tingginya volume transaksi penerimaan kas, serta ketergantungan pada sistem core banking yang bersifat otomatis dan terintegrasi. Kemudian yang kedua ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian timbul akibat potensi kelemahan pemisahan fungsi, inkonsistensi kontrol kredit, rekonsiliasi kas yang kurang optimal, serta pengendalian teknologi informasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Kemudian yang ketiga ada resiko deteksi. Resiko deteksi muncul karena besarnya volume transaksi, kompleksitas sistem core banking, keterbatasan prosedur audit, serta ketergantungan auditor pada data internal bank tanpa verifikasi independen yang memadai. Kemudian yang selanjutnya ada implementasi resiko audit. Tingginya resiko audit menuntut auditor menerapkan audit berbasis resiko melalui perluasan pengujian substantif, pengujian pengendalian yang lebih intensif, penggunaan CAATS, kemudian penetapan materialitas yang lebih konservatif, serta pengujian kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Selanjutnya berita acara sebagai bagian dari audit ini dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik untuk kas dan piutang sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan audit pada siklus pendapatan. Dokumen ini memuat ringkasan pemeriksaan, temuan, serta rekomendasi dan tanggapan auditi dan disajikan dalam bentuk tautan untuk menjaga keterbatasan dan keterbacaan dan efisiensi penyajian. Kok begini? Ini kakak apa langsung buka aja, langsung buka. Yang penting tadi udah kayak mencet gitu kan. Yang tadi udah kayak mencet, terus nanti kita itu ya stop share dulu, kita buka. Berikut berita acara pemeriksaan fisik untuk kas dan piutang pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Maret tahun 2020 jam 9 WIB sampai dengan jam 3. Kami yang bertanda tangan itu ada dua dari Dani Kurniawan SEM ACCCA dan Ikanovi Kustiani SAKMM. Kemudian deskripsi temuan atau monet evaluasi dokumennya itu sebagai berikut. Untuk rekomendasi dari hasil temuan tersebut, yang pertama itu mempertahankan konsistensi penerapan pengendalian internal atas kas bank dan piutang yang telah berjalan efektif. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh dokumen agunan kredit dilengkapi secara administratif sebelum atau segera setelah pencairan fasilitas kredit. Yang ketiga, meningkatkan teknis verifikasi dokumen agunan
Mencegah ketidaksesuaian administratif di kemudian hari. Yang keempat, melakukan monitoring berkala atas penyelesaian dokumen yang masih belum lengkap. Untuk tanggapan auditi, yang pertama auditi sepakat dengan hasil temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor. Yang kedua, auditi menyatakan bahwa ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat administratif dan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, auditi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan dokumen akuntan yang belum lengkap. Yang keempat, secara umum, auditi menilai hasil pemeriksaan sebagai masukan positif untuk penguatan tata kelola dan kepatuhan prosedur. Untuk rencana perbaikannya, yang pertama melengkapi tanda tangan yang belum tersedia pada dokumen agunan kredit terkait. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan debitur pinjamin dan pihak notaris untuk menyelesaikan administrasi. Yang ketiga, memperbarui arsip dan sistem dokumentasi setelah dokumen itu dinyatakan lengkap. Yang keempat, menyesuaikan prosedur internal agar verifikasi kelengkapan dokumen itu dilakukan sebelum pencairan kredit berikutnya. Yang berikutnya yaitu ada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pelaksanaan audit atas siklus pendapatan Bank Sentral Teguran ini, khususnya terkait penerimaan kas dan piutang, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal bank secara umum memadai dan efektif didukung oleh pemisahan tugas yang jelas serta tidak adanya kelemahan material. Pelaksanaan audit substantif memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian saldo kas, yaitu sebesar 1.254 juta rupiah dan piutang nasabah per 31 Desember 2024. Dengan temuan ketidaklengkapan dokumentasi yang bersifat tidak material, meskipun resiko inherent tinggi akibat kompleksitas transaksi dan ketergantungan pada TI, resiko pengendalian berhasil ditekan melalui struktur yang baik, sementara pendekatan audit berbasis resiko dengan materialitas yang tepat telah diterapkan sesuai standar. Secara keseluruhan, siklus pendapatan PJT beroperasi secara terkendali, laporan keuangan yang terkait disajikan secara wajar, dan proyek ini menegaskan pentingnya perancangan program audit yang sistematis berbasis pemahaman risiko dan pengendalian. Yang berikutnya ada saran dari kelompok kami terkait kesimpulan ini juga. Yang pertama ada perbaikan sistem dokumentasi agunan. Yang kedua ada penerapan audit berbantuan komputer atau CAATS. Yang ketiga ada pelatihan berkala untuk staf operasional. Yang keempat ada pengawasan log sistem yang lebih ketat. Yang kelima ada penyesuaian materialitas secara berkala. Yang keenam ada pelibatan tenaga ahli dalam audit, dan 7 pengembangan audit transaksi digital. Terima kasih sudah menyimak dari tadi penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Sebagai perwakilan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.